Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang tingkatan data dan penyajian data. Jadi, tingkatan data adalah keterangan atau ilustrasi mengenai suatu hal. Berdasarkan jenisnya, data itu dibagi menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Berdasarkan sifatnya ada data diskrit dan kontinu. Berdasarkan cara menyusunnya ada data nominal, data ordinal, dan data interval. Berdasarkan bentuk angka ada data tunggal dan data kelompok. Berdasarkan sumber diperolehnya ada data primer, data sekunder. Berdasarkan waktu pengumpulan ada data seketika dan data urutan. Data kualitatif ialah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar. Misalnya rusak, keadaan gedung sekolah rusak parah, dan misalnya disajikan dalam bentuk gambar, yaitu satu gedung sekolah lagi dalam keadaan rusak. Kemudian data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Data kuantitatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada data diskrit yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Misalnya keluarga A mempunyai 6 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kemudian kontinu ialah data yang diperoleh dari hasil pengukuran, misalnya berat badan seseorang dari 40 kg, 41 kg, 42 kg, dan 43 kg, atau mengukur tinggi tanaman dari 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan cara menyusunnya ada data nominal. Data nominal ialah data statistik yang cara menyusunnya didasarkan pada penggolongan atau klasifikasi tertentu. Misalnya jumlah siswa sekolah menengah atas yang diklasifikasikan atas laki-laki dan perempuan yang berjumlah 300 orang. Kemudian data ordinal. Data ordinal adalah data yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan atau ranking. Misalnya 5 orang mahasiswa dari A sampai E mengikuti tes TOEFL masing-masing memperoleh skor 400, 450, 475, 500, dan 550. Kemudian adanya data interval. Data interval, data yang terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang diselidiki. Misalnya, saham sangat prospektif dengan harga saham dari Rp736 sampai Rp878. Kemudian sifat data statistik. Data memiliki nilai relatif, data memiliki nilai nyata, data statistik memiliki batas relatif, kemudian data memiliki nilai titik tengah atau midpoint. Kemudian data dan proses perhitungan tidak menggunakan sistem pecahan, melainkan menggunakan sistem desimal. Contohnya misalnya tidak digunakan data dalam bentuk 1/4, tetapi akan dibuat dalam bentuk desimal 0,25. Berikutnya, data perhitungannya dengan sistem pembulatan angka. Oke. Ada populasi dan sampel. Populasi itu ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Misalnya semua guru fisika di seluruh Indonesia. Sampelnya beberapa bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Misalnya sampelnya yang akan diteliti beberapa guru fisika di Aceh. Berikutnya ada teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, yaitu ada dua dengan probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ialah pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi. Jadi ada simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, kemudian ada area cluster sampling. Non-probability sampling ialah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi. Jadi teknik pengambilan non-probability sampling ini meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling eksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Penyajian data. Secara garis besar, data itu dapat disajikan dalam bentuk tabel atau disebut dengan daftar, dalam bentuk diagram atau grafik.
tabel yang pertama ada tabel baris kolom. Tabel baris kolom ini tabel biasa, berarti tabelnya itu terdiri dari baris dan kolom. Kolomnya ini, seperti ini, dan dalam bentuk baris, misalnya tanda daerah dan luas. Oke, berikutnya data kontingensi. Data kontingensi adalah tabel data yang terdiri dari dua faktor atau dua variabel. Misalnya ini faktornya laki-laki dan perempuan. Oke, berikutnya ada tabel distribusi frekuensi. Tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencaran frekuensi dari data dan angka, di mana angka-angka tersebut dikelompokkan dalam setiap unit terdapat sekelompok angka. Misalnya unitnya 1720, ada berapa kelompok angka di sini? 17, 18, 19, dan 20. Oke, berikutnya diagram batang. Diagram batang menunjukkan keterangan batang-batang tegak atau mendatar secara vertikal dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Intinya kita membaca sesuatu hal dalam kurun waktu dan jumlah banyaknya. Misalnya pada tabel batang ini kita membaca hasil penjualan selama waktu dari dalam kurun waktu 7 tahun, dan jumlah atau berapa banyak barang yang terjual. Kemudian ada diagram garis. Diagram garis atau line chart merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus berkesinambungan. Jadi bisa dilihat di diagram berikut atau di grafiknya, dari dalam kurun waktu dari 2010 sampai 2019, yaitu 10 tahun. Berikutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram berbentuk lingkaran lalu dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya mata pencaharian penduduk satu wilayah. Ini pertanian misalnya 25%, kemudian perikanan 25%, dan pertambangan 50%. Oke, berikutnya ada diagram peta atau kartogram, yaitu dalam pembuatannya digunakan peta geografis tempat data terjadi. Berikutnya ada data pencar yang digunakan untuk data yang terdiri dari dua variabel. Ini variabel X, kemudian ini variabel Y, kemudian merupakan titik-titik yang terpencar. Ini titik-titik yang terpencar. Jadi ini merupakan contoh dari diagram pencar atau grafik pencar. Sekian makalah tingkatan data dan penyajian data. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.